Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 1A ingin mewawancarai Partai Golkar dari tugas bahasa Indonesia. Bapak sambil ngobrol-ngobrol aja ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Saya nama dari pengurus kebagian Ketua Badan Pemenangan Pemilu sama Pak Haji Alwan Sofyan. Salah satu wakil ketua kelembagaan. Identitasnya ya. Apalagi nih? Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama gitu? Oh, di Golkar ini udah hampir 25 tahun, berarti zaman Pak Haji Rukiyat, ketua ya, Pak Ade Ginanjar, setelah itu sekarang Ibu Isida, itu saya dalam masih jadi wakil ketua dan sampai sekarang. Sekarang kan ketuanya Ibu Dr. Anda Haji Esti Dawarjah MSI, sekretarisnya Pak Deden Erlis SIP, itu kebenaran aja tugas di luar, dan itu kami yang ada di sini bisa mewakili sama SDA Sanggana ya. Apalagi ya Sanggana itu ada senioritas dari Golkar, Pak Haji Tanu. Oh iya. Itu ketua Dewan Penasehat Golkar Kabupaten Garut, Wantim disebutnya, ketua Wantim. Selamat Tanu. Ketuanya Pak. Ya. Sebenarnya Pak, kami di sini mau wawancara terkait ekonomi gitu. Ya. Cuman kan ya kalau disarannya kayak gitu sama dewan yang bagian ekonomi, tapi saya mau nanya ekonomi ke Bapak. Oh nggak apa-apa. Yang bisa kita jawab. Yang belum kita jawab ya nanti mungkin ada bagian yang bisa dihubungi. Cuman sedikit-sedikit. Ya, Pak. ya silakan. Kan saya baca dari berita ya. Ya. Katanya tanggal 29 Maret 2022 tuh Bupati Garut tuh ngadain rapat paripurna DPR di Garut yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Katanya ekonomi Indonesia itu perekonomiannya tumbuh tapi angka kemiskinannya juga meningkat. Nah, saya mau nanya Pak, kira-kira faktor penyebabnya apa? Ini kan begini, kalau namanya partai itu kan bukan pelaksana ya. Nah, kalau kan namanya eksekutif itu kan melaksanakan semua kebijakan. Oh, iya. Kebijakan itu biasanya diolah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu ada disebutnya itu praksi, salah satunya praksi dari Golkar. Nah mereka itulah yang bekerja sama untuk mengelola jalannya baik itu perekonomian ya. Perekonomian banyak faktornya, banyak wisata, banyak itu ya. Kalau kemiskinan ya mungkin saja ekonomi kita itu naik kesejahteraan, tapi faktor kemiskinan itu kan banyak karena ya mungkin karena geografisnya, mungkin ada yang belum terjangkau gitu ya. Tapi secara garis besar semuanya meningkat kalau persentasenya mungkin diambil persentase ya mungkin harusnya kemarin 10%, sekarang 9%, saya katakan menurun kan gitu, tapi tetap ada peningkatan. Kalau namanya faktor kemiskinan itu ya karena beberapa faktor ya, faktornya itu bukan hanya faktor kebijakan saja, karena faktor geografi, faktor pendidikan, banyak hal-hal yang sifatnya yang harus dibenahi nanti
itu ya sama-sama garis kemiskinan itu jadi turun, pembangunan naik, ekonomi naik, karena dikatakan bahwa kita ini kan termasuk Garut ini kan garis kemiskinannya tinggi, tapi kan sekarang sudah bergeser, dulu kan tinggi, sekarang ya agak ini bagus. Faktor penunjang itu diperbaiki sama pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya ada dari Golkar. Apalagi berarti untuk mengatasinya itu mah sama-sama gitu ya Pak? sama-sama harus, semua kebijakan harus ikut campur untuk menangani. Tidak ada satu faktor yang bisa ditangani oleh satu orang, karena kebijakan itu pemerintah itu menjalankan kebijakan yang punya rambu-rambu, aturan-aturan hukum, aturan-aturan kebijakan yang sama-sama mereka bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dari partai itu Bapak suka bikin program kerja gitu kan? Oh iya kan, itu kan mereka kan dari eksekutif sama legislatif itu kerjasama. Nanti eksekutif bikin dan dievaluasi sama Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti kan mereka akan akan paripurna, mana program-program yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Itu mereka kerja sama-sama untuk supaya Garut itu sama-sama berkembang, maju. Kalau boleh tahu program kerja yang dari Golkar yang berhasil itu ya banyak gitu, nah ikut seperti kita ikut undang-undang pesantren, udah itu pariwisata, ya, udah itu perdagangan, itu semua kita analisa, kita ikut supaya Garut itu ya peranan daripada partai itu yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari kita, fraksi kita yang mendorong hal-hal begitu. Iya, jadi kita itu sudah mempercayakan sama Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Golkar. Ya, mereka lah kalau ada masalah kita beri ke perwakilan kita kan. Nah, mereka yang memperjuangkan sama-sama dengan eksekutif, karena eksekutif nanti itu yang menjalankan kebijakan. Kalau namanya dewan kan cuma perwakilan, ya. Yang kebijakan menjalankan semua itu adalah eksekutif, dibantu oleh ya semua lah, dari bupati, dinas, semua kan. Tapi harus kerjasama antara legislatif sama eksekutif, karena legislatif itu kan fungsinya budgeting, pengawasan kan gitu, supaya sinkron lah gitu. Biaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pendidikannya, untuk perekonomiannya, untuk UKM-nya, semua gitu. Kerjasama gitu. Kalau nggak kerjasama yang baik ya gimana mau majunya gitu. Itulah, apa lagi yang ini satu pertanyaan terakhir Pak. ya boleh. Katanya kan Pak, tahun 2023 tuh diprediksi ekonomi itu bakalan krisis katanya. Terus kira-kira Bapak Partai Golkar udah nyiapin program apa gitu buat kedepannya? Ya, krisis ini kan kalau kita lihat 2023 itu kan krisis global ekonomi. Yang namanya juga kalau kita baca dari media sosial ya, itu akibat dari adanya terjadi peperangan Soviet itu kan, ya itu namanya juga ini analisa dunia yang belum tentu ya, artinya kita sebagai orang dari Garut dia bekerja dengan baik kan gitu, menyiapkan diri apapun yang terjadi harus sama-sama menghadapi kan gitu. Jangan istilahnya toh dengan adanya faktor media sosial sehingga kita berpikir terus kapan kita bergerak, ya udah harus dihadapi kayak dengan istilahnya dengan kehati-hatian. Ya, artinya kalau memang sudah percaya akan ada resesi berarti kita kan jangan terlalu konsumtif hidupnya kan gitu. Jadi harus benar-benar bicara yang pokok-pokok gitu. Ya kita sama-sama menghadapi gitu. Yang namanya krisis itu kan kita seperti yang sekarang kan mungkin apa sih krisis? Penting mau bisa kuliah, kan nggak tahu krisis itu gimana. Nah, jadi jangan sampai kita, tapi penting, tapi kita penting mengetahui bahwa krisis itu daya beli bertumbuh.
kan daya jual meningkat, jadi sehingga kemampuan ekonomi orang untuk bergerak itu nggak ada, itu baru krisis. Bagi orang-orang yang misalnya ya ada yang menyiapkan ini, itu sah-sah saja sebenarnya, namanya juga analisa. Tentu, tapi kita harus hati-hati, walaupun nggak ada krisis juga kita harus hati-hati kan. Harus tetap nyiapin. Nah gitulah, jadi jangan krisis kita mau gimana, wah kan kiamat. Jadi jangan diambil pusing, tapi harus Iya, banyak kita bertindak gitu. bertindaknya ya ikuti media sosial, ikuti tapi kan jadi pembelajaran. Yang namanya krisis itu kalaupun kita nggak kerja ya krisis. Orang nggak krisis, kita krisis nih kalau kita nggak berinovasi ya. Nah, ini itu kan terus karena tugas dari mahasiswa pelajar ya harus benar-benar menyiapkan apa namanya ini tupoksinya lah. Ada yang pendidikan ya. Sesuai porsinya. Iya, cobalah itu aja dulu. Nanti kalau kita masuk ke dunia nyatanya, dunia ini ya kita sudah punya bekal, itu aja. Jadi memang krisis ini kan kita yang nggak tahu juga, karena kita tahunya di medsos seolah-olah wah akan terjadi ini kan gitu ya, namanya ya apa namanya diprediksi. Semakin kita banyak baca kadang-kadang semakin nggak tahu. Ini semakin ya mudah-mudahan enggak lah gitu ya, orang krisis karena kita bukan bergerak di sektor itu ya ada nanti yang terpengaruh karena sektor mereka itu terganggu. Kalau sektor kita ya tani tetap hasilnya padi gitu kan. Nah, ada bagian-bagian lah mereka. Kalau bergeraknya di bidang usahanya begini mungkin imbasnya ada. Ya, namanya petani mungkin tidak ada imbas ya, tetap aja yang sayuran yang tetap aja ya, sama ini kebutuhan pokok gitu. Itulah jangan terlalu pusing karena manajemen ekonomi jadi bingung. Tapi penting dipelajari. Memang harus update juga. Nah, update juga. Krisis itu apa sih? Supaya kita tahu krisis itu apa sih? Terjadinya krisis apa sih? Cara menangani krisis apa sih? Kan dari itu gimana? Mental kan banyak. Jangan tahu-tahu kita tahunya krisis saja udah. Ya krisis. Kalau kata anak-anak, gimana ada uang? Ah krisis ya, baca dulu nih. Krisis. Nah, gitu ya, kata-kata gitu itu kalau krisis itu seolah-olah kita ya semuanya kalau kita di desa atau apa ya mereka tidak berhasil pertanian, tidak berhasil ekonomi ya krisis. Dari kata krisis itu kan gitu. Nah, krisis dunia beda lagi, investor beda lagi. Banyak sebabnya gitu ya. Iya, yang bergerak di bidang jasa beda lagi, dan ya. Apalagi kemarin kan juga 2 tahun ya. Itu krisis kebebasan kan karena COVID dan krisis juga nggak bebas, diam aja. Itulah, jadi boleh mengetahui, kita harus tahu mengetahui, tapi ya mudah-mudahan enggak. Iya, jadi kita bertindak aja lah, jadi yang kuliah, yang ini, tapi kita mempelajari kalau krisis apa sih, menurut orang-orang ekonomi itu apa sih krisis itu, kan gitu ya. Menurut orang pekerja itu apa sih krisis? Iya, kalau memang mereka ribut, oh ternyata ini pasar dunia, bukan pekerja, kan gitu. Kalau yang namanya pabrik ada waktu krisis karena apa? Pembeli kurang, jadi minimal produknya oh ini akibat krisis tenaga kerja harus dikurangi, kan itu yang jadi permasalahan ini. Jadi tenaga kerja kurang, kenapa dikurangi tenaga kerja? Ya karena produknya yang beli kurang. Lah gajinya gimana? Nah, boleh ada dampak terhadap perindustrian dia. Itu kalau namanya krisis-krisis zaman. Ya kita boleh tahu mahasiswa kan harus tahu ya, mahasiswa harus kritis. Pasti krisis, pasti surplus kan. Oh, ini surplus apa ini? Katanya surplus beras, tapi kok beli lagi? Nah, kata-kata itu bagi surplus itu yang mana? Apakah kata pemerintah? Oh surplus itu karena meningkat nih produksi padi, kan? Karena meningkat, apa sih dampaknya ke kita? Maka tetap 2 kali. Gitu. Jadi boleh dipikir sebatas ilmu. Karena kita mau ikut juga ya, apalagi
adik-adik mahasiswa gitu ya, harus ikut aja terus lah. Apalagi kadang-kadang nanti tahun kedua atau ketiga ada seminar-seminar mungkin gitu. Tingkat pendidikan itu, jadi supaya kita mengetahui, jangan sampai kita galau gitu ya, karena ada berita krisis 2023 akan terjadi begini. Jangan jadi panik. Iya tuh. Tapi harus tahu ya. Jadi kita orang belajar harus tahu lah. Sekarang kan ada ilmu krisis katanya. Akan kita cari dari kata krisis apa, akibat krisis apa, dampak negatif krisis apa, dampak positifnya apa. Pasti ada positif. Nah, tapi positifnya lebih kecil daripada dampaknya. Itu saja. Apalagi karena yang belum tamat kelas 1 kadang-kadang ada yang nggak sekolah, ada yang mungkin sarjananya banyak gitu kan, tapi kalau diambil dari jumlah berpendidikan dibagi sama jumlah penduduk, dan di setelah terkait dengan pendidikan ya baru tingkat SMP kelas 1 gitu. Belum nyampe SMA lah ya. Kalau Bandung mungkin naik ya rata-rata SMA, karena persaingannya udah ketat. Yang tidak berpendidikan ya di sini, yang nggak berpendidikan di sini. Kalau yang berpendidikan di sini, nah itu pendidikan itu penting. Makasih untuk Bapak yang udah meluangkan waktunya dari kita untuk memenuhi tugas mata kuliah. Semoga Bapak selalu sehat walafiat dan terus mengabdi di Garut. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Lukman Abdul Hakim, mau mewawancarai pengusaha trip dari tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, boleh perkenalkan dulu Teh. Nama saya Lina Martina, Umur, kalau umur 19 tahun. 19 tahun. Sudah berapa lama Teh menjalani usaha ini? Sudah 3 tahun. Bagaimana cara Teteh mengetahui potensi diri agar bisa mengembangkan bisnis ini dengan baik? Yang intinya lebih percaya diri supaya usaha kita lebih maju. Dan kita harus lebih pintar dalam mengembangkannya, gimana supaya usaha kita terus maju. Teteh nge-online kan sih ya? Online. Itu kayak mengaruh sih Teh ya? Iya, dan lebih utamanya mah jangan di offline, jangan ngaruhin offline terus. Apakah ada kendala kegagalan selama menjalani usaha trip ini? Pasti ada. Ada contohnya kayak gimana gitu, gagalnya dari apa? Gagalnya di saat ini kalau nawarin gue, kegagalannya saat ini kalau masih modal ke orang lain supaya lebih ngembang lagi usahanya, terus seorang itu tidak bisa dipercaya, jadi bikin usaha kita gagal. Oh, kayak gak bener gitu. Iya, jadi ngebohongin. Bagaimana Teteh cara mengulangi jika ada kerugian dalam berbisnis ini? Mulai dari nol lagi dan berusaha lagi supaya bangkit kembali. Dalam membangun usaha ini, apakah perlu menjalani hubungan dan komitmen dengan pihak yang lain? Perlu, karena kita kalau beli barang itu harus lebih komitmen dengan orang lain, kan jual beli barang itu harus beli lagi dari orang lain. Kayak beli barang gitu? Iya, kebelan dari orang lain. Ngaruh ya itu. Iya. Terima kasih kepada Teh Linda yang udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.